Febriani dari kelas 23 TIF. Jadi pada praktikum pertama ke-13 dan 14 ini yang dengan materi General QA, Scan VR, dan Notification, ini bertujuan untuk memahami dan mengimplementasi konsep pengembangan aplikasi Android menggunakan arsitektur FVVM, yang berarti model view model dengan integrasi Supabase, serta menerapkan fitur pembuatan dan pemindahan QR code sebagai bagian dari sistem booking lapangan. Praktikum ini juga bertujuan untuk melatih mahasiswa dalam menangani komunikasi API, manajemen data, serta penanganan error pada aplikasi Android secara nyata, serta menambahkan notifikasi apabila booking telah berhasil dilakukan dan juga telah berhasil di-scan. Langsung saja, pada bab 1 implementasi modul dan latihan, pemahaman masalahnya itu yang pertama mencatat data booking pengguna, ya dengan data nama, jenis lapangan, tanggal jam mulai, dan jam selesai. Terus juga menyimpan data booking ke database Supabase, menghasilkan QR code berdasarkan data booking yang telah dibuat, melakukan scan QR code untuk menampilkan detail tiket dan melakukan proses check-in, memisahkan logika aplikasi autonomi, struktur menggunakan arsitektur FVVM, dan muncul notifikasi saat lapangan telah berhasil di booking. Terus juga langkah kunci dan keputusan desain itu yang pertama kita harus melakukan pembuatan table. Di sini saya membuat tabelnya dengan nama tiket yang ada datanya itu booking ID, username, field name, booking date, booking time, price, status, QR code, create ad, dan scan ad. Salah. Nah, terus juga selanjutnya itu kita di booking fragment. Nah, booking fragment ini merupakan kayak awal logika untuk yang dilakukan user saat mau membuat booking. Nah, jadi itu ada binding untuk menghubungkan layout XML dengan fragment, terus juga ada on grid view, dia ini infrared layout menggunakan view binding, terus juga ada override bind on view grid. Dia ini dia kayak event klik pada saat card QR system berhasil dibuat. Ada juga file intent untuk melakukan perpindahan dari booking fragment ke threaded activity. Nah, jangan lupa untuk menambahkan function on destroy untuk menghindari memory leak dengan menghapus binding. Nah, salah. Nah, terus juga hasil dari data Supabase tadi itu kita buat di dalam package model, terus juga data perjalanan tiket untuk menangkap datanya supaya datanya itu bisa kebaca nanti di API Supabase di versi Android Studio-nya. Nah, terus juga itu ada tab capture fragment. Nih, dia itu tab capture fragment itu berfungsi pada saat nanti kita membuka fragment ini, dia itu bakal bisa mengcapture sebuah gambar dan gambarnya itu nanti bakal langsung kesimpan ke galeri handphone kita. Jadi di sini ada private file current photo URL, itu dia berfungsi untuk menyimpan URL foto yang sedang diambil. Terus juga ada launcher untuk membuka kamera dan hasil foto dengan menggunakan, di sini saya menggunakan function camera launcher. Jadi itu dia bakal meregister dulu dan masuk ke logika untuk menampilkan hasil foto ke image view-nya dengan menggunakan binding IV capture image yang diambil dari layout. Terus juga ada content send broadcast, yaitu jika di refresh agar foto muncul di gallery. Nah, terus juga ada private file permission launcher, dan ini merupakan function untuk launcher minta izin kamera pada si user. Jadi nanti bakalan kalau udah masuk ke fragment ini muncul sebuah peringatan atau notifikasi ke user apakah diizinkan menggunakan kamera atau tidak gitu. Terus juga ada yang namanya function on view credit, itu dia berfungsi untuk ketika si user mengklik tombol capture, nah dan izinnya itu sudah ada, maka kamera akan langsung terbuka. Tapi jika belum, maka dia akan meminta izin kamera kepada si user terlebih dahulu. Nah, terus juga ada function has camera permission, yaitu untuk mengecek apakah izin kamera sudah diberikan kepada si user atau belum. Terus ada juga function open camera, dia ini kayak untuk membuka aplikasi kamera pada aplikasi Android Studio kita. Terus ada function create gallery photo URL, dia ini untuk membuat URL foto agar tersimpan di galeri kita. Nah, terus juga ada tab QR code fragment. Nah, ini yang berfungsi untuk mengenerate hasil booking kita ke dalam ke bentuk QR code. Jadi di sini kita menambahkan private current QR code, dan ini merupakan variabel yang menyimpan QR code yang sudah aktif. Terus ada function override on view credit, dia itu kayak nanti ketika klik tombol generate QR code, dia bakal langsung mengenerate hasil booking kita, dan nanti bakalan dilakukan validasi input form. Dan kita menambahkan create booking and generate, dan ini untuk memproses pembuatan tiket dan juga QR code-nya. Terus ada function create booking and generate QR, dia itu berfungsi untuk membuat data booking simpan ke database, lalu bakalan di-generate ke QR code. Ini ada beberapa variabel untuk mengenerate ID booking dan QR ke dalam kode unik. Nah, memanggil data tiketnya supaya bisa kebaca dan tampil. Terus juga ada binding button create tiket sama dia ini untuk mendisable tombol saat proses berjalan. Terus juga ada variabel QR bitmap, dia itu bakal mengenerate QR ke dalam kode bitmap. Dan ada juga untuk menampilkan notifikasi sukses bookingnya. Terus nanti bakalan binding TV tiket info ini, dia ini setelah berhasil kita
generate QR, itu bakal muncul informasi booking kita. Terus pada saat di scan itu bakal muncul informasi tiket kita juga. Nah, ini merupakan reminder. Jadi nanti kan kalau misalkan kita udah berhasil booking, bakal muncul nih reminder 1 menit dari sekarang. Nah, sama ini result on failure ini, jika gagal simpan tiket, maka akan muncul notifikasi gagal membuat tiket. Terus ada function set booking reminder, ini bakal mengatur waktu sebelum waktu booking yang diatur selama 1 menit. Ini bebas saja. Terus ada function create QR, dia ini bakal membuat bitmap QR dari kode teks input kita. Nah, terus lanjut ada fragment tab scan fragment. Jadi di tab scan ini, dia ini kayak eksekutor untuk kameranya lah. Jadi nanti kita bisa scan hasil generate QR code ini tadi. Setelah berhasil di scan, bakal muncul informasi di bawahnya. Ini dia fungsinya. Di dalam tab scan fragment ini ada private latent file camera executor, dia ini bertujuan untuk mengeksekutor kamera X analyzer, dan serta ada private file scanner, dia ini untuk meng-scan QR code menggunakan ML-Kit. Terus ada juga private file is processing, scan dan ikan tiket, dia ini untuk state scanningnya, yang dimana bakal mencegah scan berulang QR terakhir yang di scan sama tiket hasil scan. Terus juga ada function permission launcher, dia ini untuk launcher permission kamera di aplikasi kita. Terus juga ada function on view credit, dia ini bakal ada proses eksekutor untuk proses kameranya, melakukan cek izin kamera sama tombol validasi tiketnya. Ada function has camera permission, ini juga digunakan untuk mengecek izin kamera, apakah kamera udah diizinkan atau belum, maka function ini bakalan sedang berjalan. Nah, terus juga ada menjalankan kamera ini menggunakan function start camera. Jadi ketika kamera berjalan, dia itu bakalan membaca QR code, dan jika misalkan dia tidak berhasil membaca QR code, akan muncul notifikasi gagal memulai kamera. Terus ada juga private file process imagery proxy, yaitu untuk memproses frame kamera untuk scan QR. Nah, jadi nanti dia itu bakal memproses scan QR code kita. Terus juga dia ini bakal nanti menghindari scan QR yang sama berulang. Ada juga private file fetch ticket detail, dia ini untuk mengambil data tiket dari database berdasarkan QR dan direset setelah delay. Ada private display ticket info, dia ini untuk menampilkan detail tiket di UI. Jadi yaitu setelah berhasil di scan, dia bakal muncul informasinya. Terus ada 13 activity. 13 activity ini yang menghubungkan ketiga fragment tadi di dalam satu tempat yang sama. Jadi ada private notification permission launcher, dia ini untuk launch untuk request izin notifikasi pada Android Studio. Terus juga ada set toolbarsnya, ada juga set up view pager, menghubungkan tab layout dengan view pager, serta request izin notifikasi. Terus juga ada if intent, jika activity bukan dari notifikasi bakal langsung ke tab QR code. Nah, terus juga ada private file request notification permission needed, dia ini untuk meminta izin notifikasi jika diperlukan. Nah, terus tab adapter ini untuk sebagai jembatan penghubung antara tab fragment tadi ke 13 activity. Terus juga ada kita membuat package baru bernama utils. Di dalam utils ini bakal ada beberapa kelas lagi. Jadi yang pertama itu ada notification helper. Notification helper ini untuk menampilkan notifikasi aplikasi. Di dalamnya ada ID dan nama channel. ID-nya di sini saya buat booking_channel dengan nama channelnya itu booking notification. Terus ada function untuk menampilkan notifikasi berdasarkan title dan message, dan juga ada intent ketika notifikasi diklik. Jadi nanti ketika notifikasi diklik itu akan mengarahkan ke page si tab scan fragmentnya. Terus ada juga pending intent untuk notifikasi. Ada konfigurasi notifikasinya juga. Ini konfigurasi untuk icon notification, judul notifikasi, isi notifikasi, hilang saat diklik, terus juga aksi saat diklik notifikasi. Terus juga ada private credit notification, dia ini untuk membaca notifikasi dan mendaftarkan channel ke dalam sistem. Kemudian kelas yang kedua itu ada permission helper yang berfungsi untuk mengelola permission aplikasi. Jadi di sini ada mengecek apakah permission itu sudah diberikan atau belum. Terus juga ada meminta permission menggunakan activity result API dan mengecek apakah permission notifikasi diperlukan. Terus juga yang ketiga itu ada reminder helper yang untuk mengatur reminder berbasis alarm manager. Yang dimana dia itu nanti ada plan set reminder untuk mengatur alarm reminder pada waktu tertentu, yang tadi waktunya itu udah di set selama hanya 1 menit aja. Terus juga dia ini menggunakan file alarm manager untuk mengambil service alarm manager, dan nanti bakal di-intent ke broadcast saat alarmnya udah aktif. Terus nanti ada file pending intent, ini untuk menjalankan broadcast saver dan menentukan waktu alarm menggunakan file kalender, serta menjalankan alarm tepat waktu walau device idle telah dilakukan. Sama terakhir itu ada reminder receiver yang broadcast receiver untuk menangani alarm reminder. Nah, jadi ada function on receive, itu bakalan mengambil data dari intent sebagai pengingat booking yang menandakan bahwa booking akan segera dimulai. Terus juga notification manager system membuat channel notifikasi
Terus ada file target intent itu untuk intent ke activity tujuan saat notifikasi diklik. Ada juga file pending intent, yaitu untuk pending intent membuka activity dari notifikasi, serta ini logika untuk membuat notifikasi reminder yang akan menampilkan icon, judul, pesan, dan juga aksinya. Nih, pada saat buka QR system, nah ini nih merupakan tampilan dari walking activity. Saat buka QR system, nih bakal muncul fragment, tab capture fragment, tab QR code fragment, sama tab scan fragment. Nah, kalau capture foto ini, kalau misalkan kita foto, flash, nih bakal langsung kesimpan ke galeri kita. Terus juga kalau tab QR code fragment ini, tab scan fragment, dia itu nih contoh supaya jenis lapangan tenis. Nah, sebelumnya mohon maaf untuk tanggal ini belum saya atur supaya bisa jadi inputan yang muncul kalender dan jam gitu. Generate, nih bakalan nih hasil dari generate inputan form kita, dan juga muncul notification. Nah, ini akan saya kirimkan ke WA dulu. Terus nanti nih muncul notifikasinya. Habis muncul notifikasinya, ini sebelumnya akan saya kirimkan ke WA dulu karena handphone satu lagi nggak bisa aktif. Nih, kita arahkan. Nah, bakalan muncul informasi kalau tiket udah berhasil ditemukan. Tiket berhasil divalidasi. Nah, setelah divalidasi tadi, muncul notifikasi bahwa tiket sudah berhasil tervalidasi. Nih, tiket berhasil digunakan. Nah, setelah melakukan booking tadi, tuh dapat dilihat. Nih, data yang baru masuk dengan nama Yola Keret. Lapangan yang dipesannya itu tenis, booking date tanggal 12, booking time. Nih. Dan ini menjadi bukti bahwa datanya itu telah berhasil tersimpan ke dalam Supabase.